Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memberikan taufiknya kepada kita, mengaruniakan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita tentang orang-orang mulia yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan agama yang mulia ini. Mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran turun di masa mereka, Al-Quran turun dengan bahasa mereka, dan mereka melihat bagaimana implementasi dari Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana keislaman atau masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Ya, Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pada suatu malam memilih untuk keluar rumahnya. Ya, keluar dari rumahnya untuk kemudian datang ke Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram ini Umar mendapati ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat dan membaca Al-Quran. Ya, Umar kemudian memilih untuk mencuri-curi dengar dari apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendengar keindahan suara Rasulullah, keindahan bahasa Al-Quran, maka terbetik di hati Umar dengan mengatakan, ya, ini adalah perkataan syair sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Dan bertepatan saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Haqqah. Ya, bertepatan saat itu Rasulullah kemudian membaca ayat wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan itu bukanlah perkataan tukang syair, bukanlah rangkaian kata yang dibuat oleh manusia. Ya, kemudian ya, Umar terbetik di dalam hatinya, ya, setelah dijawab tadi lintasan hatinya bahwa ini adalah hanya rangkaian kata buatan manusia, ya, maka ya kemudian berasumsi yang lain lagi dengan mengatakan kalau begitu ini sepertinya adalah perkataan kahin. Ya, ini adalah perkataan tukang ramal, ini perkataan dukun sebagaimana tuduhan orang Quraisy. Dan bertepatan itu juga setelah Umar terlintas di hatinya untuk kemudian berasumsi seperti itu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan bukan juga perkataan tukang ramal dan hanya sedikit yang ingin mengingatnya. Ya, mulailah saat itu kemudian Umar penasaran dengan Islam. Namun pada suatu hari, sebagaimana yang kita sudah sebutkan, kita jelaskan pekan lalu, ya, Umar ini kemudian tidak senang akan keterbelahan sosial yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy. Ada yang pro dan ada yang kontra dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi yang tidak kondusif, masyarakat yang terbelah, Umar kemudian marah dan mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pedang yang terhunus dan langkah yang tergesa-gesa, namun di tengah jalan ia ketemu dengan dua orang. Yang pertama adalah Nuaim, yang kedua adalah seorang dari Bani Zuhrah. Ya. Ditanyailah Umar, ya, engkau ingin kemana ya, wahai Umar? Kata Umar ibnul Khattab,
radhiyallahu taala anhu yang saat itu belum masuk Islam, uridu an aqtula Muhammada. Saya ingin membunuh Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya, dua orang ini berkata kepada Umar, "Bagaimana mungkin engkau wahai Umar ingin membunuh Muhammad padahal di belakangnya ada dua keluarga besar yang akan melindunginya. Yang pertama adalah Bani Hashim dari jalur ayah beliau, dan yang kedua adalah Bani Zuhrah dari ibunda beliau, ya, Sayyidah Aminah." Ya, jadi jamaah sekalian, dua orang ini mengatakan betapa berani engkau ingin mengganggu, engkau ingin membunuh Muhammad, padahal di belakangnya ada dua keluarga besar yang tentu tidak akan membiarkan keluarganya itu dibunuh. Singkat kisahnya jamaah sekalian, Umar pun marah pada dua orang ini, sepertinya kalian juga sudah meninggalkan agama nenek moyang. Lalu dua orang ini mengabarkan bahwa, maukah engkau saya kabarkan dengan berita yang lebih mengejutkanmu wahai Umar, bahwa adik perempuanmu dan iparmu juga sudah masuk Islam. Maka Umar memutar haluan yang rencananya ingin menemui Rasulullah, langsung kemudian menemui adiknya Fatimah bintul Khattab, dan kemudian suaminya. Datanglah Umar di rumahnya, ia kemudian marah-marah, ya, dan kemudian mengonfirmasi apakah ia sudah pindah agama, sudah meninggalkan agama nenek moyang. Ya, singkat kisahnya, adik iparnya yang laki-laki kemudian mengatakan, "Ara'aita ya Umar, in kanal haqqu ala ghairi dinik." Tidakkah engkau memperhatikan wahai Umar bahwa kebenaran itu bukan bersama dengan agamamu? Umar marah besar dan ia kemudian memukul adik iparnya. Ya, adiknya yang perempuan juga kemudian melindungi suaminya dan dipukul pula oleh Umar sampai kemudian ia berdarah. Karena kasihan, ya Umar pun kemudian bertanya, minta lembaran-lembaran tadi yang dibaca, lembaran-lembaran mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran yang ia baca. Akan tetapi adiknya mengatakan, innaka rijsun, engkau ini masih kotor, maka mandilah dulu. Kemudian Umar mandi dan kemudian dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ia kemudian semakin tersentuh dengan ayat Allah itu. Lalu kemudian jamaah sekalian, ia ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan saat itu ada sahabat Rasulullah Khubbab bin Ard. Dia mengatakan bahwa sepertinya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terkabulkan. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah agama ini, muliakanlah agama ini dengan masuknya Islam Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ya, Khubbab bin Ard menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi di Darul Arqam mengajari sahabat-sahabatnya. Maka Umar datang ke sana jamaah sekalian. Orang-orang kaget, orang-orang takut, ya, bahwa Umar ini datang tentu dengan niat yang tidak baik. Akan tetapi tatkala sudah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun mendoakan, Allahumma hadza Umar ibnul Khattab. Ya Allah, inilah Umar ibnul Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibnul Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, kuatkanlah Islam ini dengan Umar ibnul Khattab. Maka saat itu juga Umar mengikrarkan syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada lagi Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat itu jamaah sekalian, Umar ibnul Khattab masuk ke dalam agama ini, dan beda dengan sahabat yang lainnya, ia justru kemudian mengumumkan keislamannya. Sengaja mempersaksikan keislamannya kepada orang-orang banyak. Yang paling pertama ia temui tentu saja adalah Abu Jahal, yang paling kuat permusuhannya terhadap Islam, terutama kepada Rasulullah. Maka ia mendatangi rumah Abu Jahal dan menyampaikan langsung kepada Abu Jahal bahwa saya sudah masuk Islam. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu mawaqifu Umar bin Khattab fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap-sikap kepahlawanan Umar ibn Khattab pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama dengan beliau. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Umatku yang paling penyayang ke sesama umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah siapa? Adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Akan tetapi yang paling kuat, yang paling tegas dalam perkara agama atau perkara Allah Subhanahu wa taala adalah Umar ibnul Khattab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang kadangkala dalam berbagai hadis itu menjelaskan spesifikasi sahabat-sahabatnya, karakteristik sahabat-sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa umatku yang penyayang, umatku yang paling penyayang ke sesama umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi umatku yang paling tegas dalam perkara agama, yang paling tinggi giroh agamanya adalah siapa? Adalah Umar Ibnul Khattab. Dan kita akan melihat dengan sikap-sikap beliau, mauqif beliau dalam perkara agama ini, betapa ketegasan beliau yang telah dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama jamaah sekalian, al-mauqiful awal indama aslam. Sikap Umar radhiyallahu taala anhu tatkala beliau sudah masuk Islam atau saat masuk Islam. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, Umar Ibnul Khattab beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau sahabat-sahabat yang lainnya cenderung untuk kemudian sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan keislamannya di depan publik karena beratnya tekanan, bahkan sampai tekanan fisik sekalipun. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kalangan yang lemah, banyak yang kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Yasir, Sumayyah, bahkan Bilal mendapatkan penindasan. Suhaib Ar-Rumi, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang kemudian cenderung dipandang sebelah mata oleh tokoh-tokoh Quraisy ini yang kemudian mendapatkan penindasan dan tindakan fisik. Dan sahabat-sahabat yang lain cenderung untuk kemudian sembunyi-sembunyi dalam berislam dan dalam belajar agama ini. Tapi beda halnya dengan Ibnul Khattab, sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu. Ia sengaja mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy. Ia mencari siapa orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita. Maka disampaikanlah kepada Umar ini bahwa orangnya adalah si Fulan Jamil namanya. Maka Umar mendatangi Jamil ini dan menyampaikan kepadanya bahwa saya sudah masuk Islam. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya. Maka Jamil ini langsung menyebarkan kepada orang-orang Quraisy, dan kita bisa menebak bagaimana sikap orang Quraisy. Semua orang Quraisy yang ada di sekitaran Masjidil Haram kemudian datang mengeroyok Umar. Umar hanya sendiri bertahan dikeroyok oleh orang-orang Quraisy. Namun saat itu Umar tetap tegas, Umar tetap tegar dengan keislamannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, manastati an nusalliya indal bait, kami tidak mampu untuk kemudian sholat di dekat Ka'bah hatta aslam Umar, sampai kemudian Umar masuk Islam. Dahulu sahabat tidak ada yang berani untuk kemudian turun sholat di dekat Ka'bah kecuali setelah masuk Islamnya Umar. Ini menunjukkan jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, bagaimana sikap dan ketegasan Umar, sampai-sampai sahabat Rasulullah yang dulunya tidak ada yang berani turun untuk sholat, namun setelah Islamnya Umar, mereka kemudian turun ke masjid, turun ke dekat Ka'bah untuk menunaikan ibadah, untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua jamaah sekalian, al-mauqifu ats-tsani, sikap kepahlawanan kedua yang dimiliki oleh Umar, mauqifuhu radhiyallahu anhu fi ghazwati Badr. Bagaimana sikap Umar pada peristiwa Badar. Ya, kita tentu sering menjelaskan bagaimana peristiwa Badar ini saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya keluar bersama dengan sekitaran 300 sahabat beliau, sementara Rasulullah dipertemukan dengan 1.000 pasukan yang siap tempur ini, siap berperang ini. Akan tetapi disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pertolongannya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma anjizli ma wa'adtani, lau tuhlak hadhil isaba min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Saat itu jamaah sekalian, datang turun malaikat untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jumlah yang sedikit ini menghadapi jumlah yang besar ini, akhirnya Allah memenangkan kaum muslimin yang sedikit ini. Kam min fi'atin qalilatin
ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mampu untuk mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saat itu jamaah sekalian, kaum muslimin yang dipandang sebelah mata, yang jumlahnya sedikit, yang persenjataannya tidak memenuhi syarat, ya, akan tetapi Allah menolong mereka, Allah memenangkan mereka. Ya, ba'da an nasarallahul muslimina fi Badar, setelah Allah memenangkan kaum muslimin di Badar, ya, dan terbunuh sekitar 70 pemimpin orang-orang Quraisy saat itu. Ada Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, kemudian Syaibah dan yang lainnya. Ya, ada sekitar 70, dan ini rata-rata pemimpin-pemimpin orang Quraisy yang terbunuh di perang Badar ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan dan memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya bisahbi qatlal musyrikin ila abarin bi Badar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk memasukkan semua orang-orang musyrik itu ke satu lubang, ke satu sumur, ya, untuk dikumpulkan di dalam situ. Ya, kemudian dimasukkanlah jenazah-jenazah musyrikin ini ke dalam lubang tersebut. Ya. Kemudian pada hari ketiganya setelah peristiwa itu jamaah sekalian, ya, orang-orang yang tertawan ada begitu banyak, terutama juga dari kalangan orang-orang atau pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya. Atau jamaah sekalian, saat jenazah ini dikumpulkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faja'ala yunadihim bi asma'ihim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut jenazah-jenazah ini, pemimpin-pemimpin Quraisy ini, ya, dengan menyebut nama mereka dan nama orang tua mereka. Ya fulan ibnu fulan, ya, wahai fulan ibnu fulan, wahai fulan ibnu fulan. Rasulullah melis nama-nama pemimpin ini yang sudah terbunuh di perang Badar ini, pemimpin-pemimpin kekufuran ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Ya, tidakkah kalian merasa bahagia sekiranya dahulu kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna. Kata Rasulullah kepada jenazah-jenazah ini, sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena kemenangan ini kami sedikit, jumlah kami sedikit, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata memenangkan kami, dan beginilah janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kami sudah mendapatkan janji Allah itu. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Dan bagaimana dengan keadaan kalian, wahai jenazah pemimpin-pemimpin Quraisy ini, apa yang telah kalian dapatkan dari Tuhan? Faqala Umar kemudian heran melihat Rasulullah, kenapa Rasulullah berbicara demikian kepada jenazah yang sudah meninggal ini. Ya, faqala Umar, ya Rasulullah, ya, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan jasad yang sudah tidak ada arwahnya? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad bersama yang ada di tangannya, yaitu demi Allah maksudnya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ya, tidaklah kalian itu lebih mendengar dari mereka. Maksudnya apa? Mereka juga ini mendengar, dibuat mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Qatadah mengatakan, ahyahumullahu hatta asma'ahum qaulahu. Allah Subhanahu wa taala membuat jenazah ini bisa mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubihan wa tasgiran, sebagai bentuk penghinaan, ya, dan sebagai bentuk pencelaan terhadap kekufuran yang mereka lakukan jamaah sekalian. Jenazah yang sudah ditinggal oleh arwahnya ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, jenazah yang sudah dikuburkan
ya bisa kemudian mendengar derap langkah orang yang meninggalkannya. Ini sebagai bentuk penegasan bahwa ternyata orang-orang akan meninggalkan kita, harta benda juga akan meninggalkan kita, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa ya, yatba'ul mayyit salas, ada 3 yang akan mengantar jenazah, yarji'u ithnani wa yabqa wahid. 2-nya akan kembali, bahkan didengar oleh sang jenazah bagaimana derap langkah itu meninggalkan mereka, yaitu siapa jamaah sekalian? Ahluhu, ya, ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya akan meninggalkannya. Akan tetapi yang tinggal sendiri dan menjadi sahabat sejati, menjadi keluarga sejati sang jenazah adalah amaluhu, adalah amalan-amalannya. Ya, dari peristiwa ini jamaah sekalian, kata muallif kitab ini, kitab As-Sahaba ini, wa hadza dalla fa innama yadullu ala anna Umar wa ashabahu tarabbau ala annal mauta la yasma'un. Ya, ini menunjukkan bahwa ya, dasarnya sahabat-sahabat dan Umar itu berkeyakinan bahwa orang mati itu tidak mendengar lagi suara. Akan tetapi ini merupakan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ia mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya, dan ini juga merupakan bagaimana Umar ini cinta dengan ilmu. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan biasanya, Umar langsung mengonfirmasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beginilah karakter yang kemudian diwariskan seharusnya kepada kita jamaah sekalian, bagaimana sesuatu itu selalu harus ditimbang dengan timbangan agama, dengan petunjuk Allah dan Rasulnya lewat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan dugaan-dugaan kita, bukan dengan prasangka-prasangka dan perasaan kita, akan tetapi bagaimana setiap persoalan yang kita hadapi selalu diukur dengan pandangan Quran dan pandangan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Umar yang melihat sesuatu yang aneh, Rasulullah berbicara dengan jenazah yang masih atau jenazah yang sudah meninggal, yang tidak ada lagi arwahnya. Maka disitulah kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa mereka ini juga mendengar, demi Allah kata Rasul, mereka ini juga mendengar. Dan kata ulama kita, Allah membuatnya mendengar sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian, ya, tersisa tawanan-tawanan perang dalam peristiwa Badar ini. Tidak semuanya tentu saja meninggal, ya, sebagiannya binasa meninggal, sebagiannya kabur, dan sebagiannya tertawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian ya indama istisyara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakrin wa Umar fima yasna'u, ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah, meminta pandangan kepada sahabat-sahabatnya, ini tawanan mau diapakan mereka. Ya, kalau yang meninggal ini tadi sudah dikuburkan, dimasukkan ke dalam satu lubang, yang kabur tentu saja sudah kabur ke Mekah. Nah, sisa tawanan ini akan disikapi bagaimana? Maka ia meminta pandangan kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, fa'asyara Abu Bakrin bi akhdhil fidya minhum. Ya, Abu Bakar memberikan pandangan agar ya Rasulullah bersama kaum muslimin mengambil tebusan, ya, mengambil fidyah, mengambil tebusan dari orang-orang yang ditawan ini. Karena kondisi menurut Abu Bakar, kondisi kaum muslimin ini masih sangat belia sekali. Ya, butuh penguatan dari sisi kekuatan dan ekonomi. Maka kata Abu Bakar, ya sebaiknya mereka ditebus. Ya, itu nanti kata Abu Bakar, fatakunu lana quwatan alal kufari fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Ya, dengan tebusan itu akan menjadi penambah kekuatan bagi kita atas orang-orang kafir ini, dan semoga Allah nanti memberinya petunjuk. Ya. Ini pandangan Abu Bakar kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas tawanan perang ini. Kemudian bagaimana pandangan Umar ibnul Khattab? Ya, wa asyara Umar ya ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan fa inna haula'i a'immatul kufri wa sanadiduha. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini adalah pemimpin-pemimpin kekufuran. Mereka ini adalah orang-orang yang terdepan dalam memerangi dakwah, memerangi agama ini. Maka Umar ibn Khattab mengisyaratkan biqatlihim, mengisyaratkan untuk kemudian membunuh saja mereka. Karena ini akan menjadi musuh-musuh lagi ke depan. Mereka ini akan menjadi hambatan-hambatan di dalam
dakwah dan agama yang mulia ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, wa malan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila ra'yi Abi Bakar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih condong kepada pandangan Abu Bakar biqobulil fidyah, dengan menerima tebusan, ya, bahwa orang-orang ini ditebus dengan harta. Akan tetapi ternyata ayat turun membenarkan pilihan Umar, yaitu di surah Al-Anfal 27 dan 28. Ternyata pilihan Umar yang tepat, yang kemudian disetujui dan diturunkanlah ayat untuk membenarkan pilihan Umar. Maka nalin nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk tentang diapakan para tawanan ini, bahwa pilihan Umar lah yang lebih tepat. Dan begitu banyak ya kejadian-kejadian di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Umar kemudian memilih satu hal, Umar ini memang rojulun mulham, orang yang diberikan petunjuk dan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sekiranya masih ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar. Ya, sering sekali ada pilihan Umar, ya, kemudian ayat turun untuk membenarkan pilihan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, suatu saat, ya, kemudian Umar melihat istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya didatangi oleh orang-orang untuk bertanya, ya, datang untuk meminta fatwa, meminta pandangan dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak sebaiknya kemudian ummahatul mukminin, ya, para ibunda orang-orang beriman ini kemudian memakai penutup, memakai hijab. Dan saat itu juga jamaah sekalian, tidak lama setelah itu ayat hijab turun untuk memerintahkan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai hijab. Dan itu ya berangkat dari pandangan Umar ibnul Khattab. Ya, kemudian Umar ibnul Khattab pernah gelisah dengan budaya orang Arab yang terlalu sering untuk minum khamr. Ya, saat itu khamr belum dilarang. Ya, awalnya kan ya wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, ya. Ada manfaatnya, akan tetapi mudaratnya lebih besar, ya, dosanya lebih besar. Kemudian turun ayat lagi setelahnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, ya, janganlah kalian mendekati sholat, jangan kalian sholat dalam keadaan kalian mabuk, dalam keadaan kalian teler. Kemudian Umar gelisah dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma, wa ya Allah, ishrah lana anil khamri syarhan wafian. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamr ini dengan penjelasan yang gamblang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat pengharaman khamr untuk kemudian menyebutkan bahwa khamr itu adalah rijis, adalah kotor, min amali syaitan fajtanibu. Maka tinggalkanlah khamr itu. Dan dengan turunnya ayat ini, maka khamr itu menjadi terlarang jamaah sekalian, a'azzakumullah. Dan ini lagi-lagi berangkat dari kegelisahan sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab. Ya, pernah juga Umar tawaf, ya, di Ka'bah. Ya, kemudian setelah selesai tawaf, ya, Umar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sekiranya ya di belakang makam Ibrahim ini kemudian ditempati oleh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat setelah tawaf. Maka turunlah juga ayat yang kemudian membenarkan pandangan Umar, fattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah ya di belakang dari makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Jamaah sekalian azzakumullah, ini menunjukkan bagaimana seorang Umar ibnul Khattab, sahabat yang mulia ini, senantiasa ayat-ayat turun untuk membenarkan sikap dan pilihannya yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, sekiranya masih ada nabi setelahku, maka ia adalah Umar ibnul Khattab. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, merupakan nabi yang terakhir. Umar ibnul Khattab
adalah wali min auliyaillah, yang tidak mesti ya sebagaimana anggapan masyarakat bahwa wali itu harus ada kemudian karomanya yang aneh-aneh, bisa menghilang, bisa kemudian tiba-tiba ada di Masjidil Haram, atau sholat di atas daun, berjalan di atas air, dan seterusnya. Akan tetapi justru kata ulama kita, karoma yang paling besar bukan saat bisa berjalan di atas air, karena ikan pun berenang di dalam air. Bukan yang mampu terbang di atas udara, karena burung pun mampu untuk terbang. Akan tetapi karoma terbesar para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ulama kita, adalah al-istiqamah. Saat ia mampu istiqamah, mampu memegang agama ini dengan erat, sampai kemudian ia meninggalkan dunia yang fana ini. Itulah karomah terbesar kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena istiqamah ini adalah sesuatu yang berat jamaah sekalian. Tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Dan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang diberikan keistiqomahan untuk kemudian menetapi ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, al-mauqifus tsalits, sikap yang ketiga, sikap kepahlawanan yang ketiga, mauqifuhu radhiyallahu anhu fi ghazwati Uhud. Sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada peristiwa Uhud. Ya, peristiwa Uhud juga sudah seringkali kita ulangi jamaah sekalian, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama dengan 1.000 sahabatnya, ya, namun kemudian digembosi oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai yang dari 1.000 ini tersisa 700. 300-nya memilih untuk kembali ke kota Madinah. Padahal Uhud ini adalah ya intikam, serangan balas dendam, yang dikalahkan orang-orang Quraisy ini. Mereka dikalahkan di Badar, saat itu jumlah mereka 1.000. Mereka memilih untuk melipat gandakan pasukan yang akan berangkat menjadi 3.000 pasukan. Ya, saat itu Rasulullah berhasil menghimpun 1.000 pasukan, namun digembosi oleh orang-orang munafik hingga tersisa 700 pasukan ini. Rasulullah menghadapi 3.000 pasukan ini, ya, beliau mengatur dengan sangat rapi sekali. Ya, siapa yang di bagian kanan, siapa yang di bagian kiri, siapa yang di tengah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menempatkan tim pemanah di atas Jabal Rumat. Ya, di depan Gunung Uhud ada gunung kecil atau bukit kecil. Disitulah Rasulullah menempatkan pasukan kaum muslimin, pasukan tim pemanah, puluhan tim pemanah Rasulullah tempatkan di situ. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apapun yang terjadi jangan tinggalkan sama sekali pos ini. Wa idza ghanimna fala tusyarikuna. Kalau sudah mengumpulkan nanti ghanimah, harta rampasan perang, maka tidak usah kalian ikut-ikutan. Wa idza husirna fala tusaiduna. Kalau pun kami terkepung kalah, maka tidak usah kalian juga bantu. Bahkan mungkin jenazah-jenazah ini sudah dimakan oleh burung-burung, maka jangan kalian bantu sebelum adanya instruksi. Ya, Rasulullah dengan tegas kemudian memberikan instruksi demikian jamaah sekalian. Jangan tinggalkan sama sekali pos ini. Peperangan ini pun kemudian berjalan, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Ya, sahabat yang sedikit ini kembali dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 700 melawan 3.000 ini. Ya. Sebagian sahabat yang ada di medan peperangan ini mengejar orang-orang Quraisy yang kabur, sebagiannya mengumpulkan harta rampasan perang. Karena menyangka perang sudah usai, musuh sudah kabur, harta rampasan perang sudah dikumpulkan, mereka-mereka yang di atas bukit ini kemudian tergoda untuk turun ikut serta mengumpulkan harta rampasan perang. Ia lupa dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah awal musibah itu terjadi jamaah sekalian. Ternyata ada pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid yang sedari awal mengintai dari belakang, tetapi tidak bisa masuk karena selalu dihujani dengan anak panah dari atas. Masuk dihujani lagi anak panah dengan atas. Akhirnya ia memilih untuk mundur. Namun saat itu jamaah sekalian, tatkala melihat di atas ini sudah kosong, maka Khalid ibnul Walid yang saat itu belum masuk Islam mengatakan al-an. Sekarang baru masanya.
Akhirnya kaum muslimin yang sudah tidak waspada, sebagiannya mengumpulkan harta rampasan perang, sebagiannya mengejar pasukan yang lagi kabur, maka musibah itu terjadi jamaah sekalian. Pasukan kaum muslimin yang awalnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kalah. Bahkan saking kacaunya kondisi saat itu sampai-sampai kaum muslimin tidak sadar menyerang sesama kaum muslimin. Betul-betul fauda, betul-betul kondisi sudah tidak terkendali. Karena kesalahan tadi jamaah sekalian tidak patuh terhadap instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sudah diisukan wafat. Rasulullah kemudian jatuh ke dalam lubang, tidak terlihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan sahabat-sahabat ada yang mengatakan mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Tokoh-tokoh penting dalam agama ini banyak yang gugur dalam peristiwa Uhud ini. Sahabat yang mulia yang pertama kali merintis dakwah di kota Madinah, Mus'ab bin Umair, wafat pada peristiwa ini sebagai pemegang bendera. Kemudian paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membelanya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib juga meninggal wafat karena diserang dari belakang, dan sahabat-sahabat yang lain puluhan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam peristiwa Uhud. Saat Rasulullah kemudian sudah didapati, kemudian diangkat naik ke atas dari lubang tersebut, dan Rasulullah dinaikkan ke atas gunung Uhud untuk berlindung. Melihat peperangan sudah usai, orang kafir Quraisy merasa sudah menang, dan namun terlihat masih ada beberapa kaum muslimin di atas gunung, maka Abu Sufyan berteriak dari bawah dan mengatakan, "Afil qaumi Muhammadun." Apakah masih tersisa? Apakah masih hidup? Apakah masih bersama dengan kalian Muhammad? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tujibu." Kalian diam, jangan kalian jawab. Faqala afil qaumi ibnu Abi Quhafah. Apakah di antara kalian masih ada orang yang bernama Ibnu Abi Quhafah? Ibnu Abi Quhafah ini adalah siapa? Adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Sufyan kemudian melis orang-orang penting dalam agama ini. Yang pertama yang paling dicari oleh Abu Sufyan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afikum Muhammadun. Afil qaumi Muhammadun. Apakah masih ada Muhammad bersama dengan kalian? Rasulullah menyuruh untuk diam. Kemudian yang kedua, afil qaumi ibnu Abi Quhafah. Apakah masih ada di tengah-tengah kalian Ibnu Abi Quhafah adalah Abu Bakar? Kemudian Rasulullah juga pun memerintahkan, la tujibu, jangan kalian jawab, diam saja. Kemudian yang ketiga, Abu Sufyan bertanya, afil qaumi Ibnul Khattab. Apakah masih ada Ibnul Khattab bersama dengan kalian? Masih hidup bersama dengan kalian? Coba perhatikan jamaah sekalian, Abu Sufyan ini adalah orang cerdas. Pemimpin orang Quraisy, sepeninggal mertuanya yaitu Utbah bin Rabi'ah, sepeninggal Abu Jahal, maka kepemimpinan Quraisy ini beralih pada Abu Sufyan. Abu Sufyan tahu betul siapa tokoh penting dalam agama ini, dan ini menunjukkan keutamaan Umar. Setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, maka itu adalah Umar ibnul Khattab. Saat yang ketiga ini Abu Sufyan mengatakan, afil qaumi Ibnul Khattab. Apakah masih hidup bersama dengan kalian Ibnul Khattab, yaitu Umar? Kemudian mereka semua diam sebagaimana instruksi Rasulullah. Akan tetapi Abu Sufyan ini tetap ngomong dan mengatakan, laqad qutilu haula. Mereka semua sudah terbunuh. Dengan bangganya Abu Sufyan mengatakan saat itu. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Nanti juga pada peristiwa Fathu Makkah Abu Sufyan akan masuk Islam. Namun pada peristiwa Uhud ini beliau belum masuk Islam. Ia mengatakan ternyata pemimpin kaum muslimin ini semuanya sudah terbunuh. Ia tadi mengonfirmasi 3 orang siapa? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Namun saat Abu Sufyan mengatakan ketiga orang ini, pemimpin ini sudah meninggal, falam yamlik Umaru nafsahu. Umar tidak mampu menahan dirinya. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku yang paling tegas dalam perkara agama, yang paling tinggi kecemburuannya terhadap urusan agama adalah Umar. Beda dengan Abu Bakar yang paling penyayang, yang paling lembut. Akan tetapi yang paling tegas, yang paling tinggi girahnya terhadap agama adalah Umar. Makanya tatkala Abu Sufyan mengatakan mereka semua sudah terbunuh, Umar tidak mampu menahan dirinya dan mengatakan, kadzabta ya aduwallah, engkau berdusta wahai musuh Allah. Laqad abaqallahu alaika ma yukhzika.
kami semua ini masih dihidupkan, masih dibuat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menghinakanmu. Ia tidak mampu untuk menjaga diri, untuk menahan dirinya karena sikapnya yang sangat tegas dalam perkara agama dan girahnya, kecemburuannya dalam urusan agama ini. Tapi syahidnya jamaah sekalian dalam peristiwa Uhud ini, bagaimana Umar ibnul Khattab ini menjadi orang ketiga yang dicari oleh orang-orang Quraisy setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian al-mauqif ar-rabi, sikap kepahlawanan Umar yang keempat, mauqifuhu radhiyallahu anhu fi za'imil munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Sikap Umar kepada gembong munafikin yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana sikap Umar? Ya, kita sudah menyebutkan tadi bahwa sebagaimana kata Rasulullah, Umar ini orang yang paling tegas, asyad, ya, paling keras dalam permasalahan agama. Yang pertama jamaah sekalian, bagaimana sikap Umar pada Abdullah bin Ubay bin Salul, kepada gembong munafikin ini. Pada peristiwa perang Bani Mustalik, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menyerang satu suku, ya, yang kemudian menawan, ya, Rasulullah menang dan menawan suku-suku ini. Salah satu yang ditawan saat itu adalah putri dari kepala suku ini yang bernama Juwairiyah. Ya, Juwairiyah ini kemudian mengambil inisiatif yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan suku-sukunya. Singkat kisahnya, ia pun akhirnya nanti diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ummul mukminin. Lalu kemudian dengan sendirinya wanita-wanita dan saudara-saudara, keluarga dari Juwairiyah dari suku ini akhirnya dibebaskan. Ya, ini keberkahan seorang Juwairiyah yang dengannya kemudian ia menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis suku-suku ini menjadi kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat tidak ada yang berani untuk kemudian menawan mereka, dan mereka semua dibebaskan, ya, oleh kaum muslimin, ya. Namun saat itu jamaah sekalian ada suatu peristiwa yang terjadi di antara sesama kaum muslimin. Ya, saat itu terjadi gesekan antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Ya, kaki seorang Ansor terkena oleh kaki orang Muhajirin. Ia menganggap ini sebagai suatu pelecehan. Ya, ini suatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Akhirnya terjadi gesekan ini yang kemudian orang-orang Ansor mengatakan, faqala al-ansoriyu ya lal ansor. Ya, orang-orang Ansor mengatakan, wahai orang-orang Ansor berkumpul. Kemudian orang-orang Muhajirin juga mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin berkumpul. Fasami adzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat mereka sudah hampir berkelahi, ya, satu barisan orang Ansor dan satu barisan orang Muhajirin. Ya, kedua kelompok ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing memanggil kelompoknya, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor. Kemudian orang Muhajirin mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang Muhajir. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya yang hampir bertikai ini dengan terbelah dua menjadi Ansor dan Muhajirin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa masih ada panggilan-panggilan jahiliyah seperti ini? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkanlah panggilan yang seperti ini karena panggilan yang seperti ini sangat menjijikkan sekali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah tidak suka hal ini jamaah sekalian. Padahal Muhajirin dan Ansor ini adalah gelar dari Allah langsung. Ini adalah bahasa Qur'ani. Ya, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Dan mereka-mereka yang awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor. Ini bahasa Qur'ani, gelar yang Allah berikan langsung. Akan tetapi akan menjadi menjijikkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dipakai untuk fanatisme golongan. Maka bagaimana lagi pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau memang sudah bukan gelar-gelar Qur'ani, ya, hanya karena bendera ormas, bendera kelompok pengajian, bendera yayasan membuat dan melahirkan fanatisme. Ini tercela, bahkan ini menjijikkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal
gelar muhajirin, kelompok muhajirin dan kelompok ansor ini datang dari Allah langsung. Akan tetapi kalau dipakai untuk fanatisme, untuk kemudian membanggakan antara satu dengan yang lainnya dan menghinakan antara satu dengan yang lainnya, maka ini kata Rasulullah sangat menjijikkan. Fasami abidzalika Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul melihat ini dan melihat ini sebagai suatu peluang. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dahulunya sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini diproyeksikan sebenarnya menjadi pemimpin kota Madinah. Akan tetapi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah ke mana? Ke kota Madinah, ternyata Aus dan Khazraj, orang-orang Ansor ini, orang-orang Madinah ini ternyata lebih memilih untuk mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin Madinah. Saat itu sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul sakit hati. Ia hasad. Jadi itulah sebenarnya latar belakang kenapa sampai Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi gembongnya munafik. Ia berangkat dari rasa sakit hatinya yang sebelum hijrahnya Rasulullah sebenarnya ia diproyeksikan menjadi pemimpin, menjadi pemimpin Madinah. Akan tetapi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ternyata orang-orang Madinah dan orang-orang muhajirin memilih Rasulullah tentu saja sebagai pemimpin mereka. Saat itulah ia sakit hati, ia hasad, akhirnya ia melahirkan sifat nifak, bahkan menjadi gembongnya orang-orang munafik. Ia menampakkan keislaman, pakaiannya pakaian sahabat, kadangkala kemudian ikut sholat bersama dengan sahabat, akan tetapi di dalam hatinya penuh dengan makar. Saat peristiwa ini jamaah sekalian, terbelahnya sahabat Rasulullah dengan Ansor dan Muhajirinnya, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, zaimul munafikin ini mengatakan, samin kalbak yakuluk. Engkau yang membesarkan anjing, tatkala ia sudah besar ia menggigitmu sendiri. Ini tentu saja sesuatu yang tidak benar. Ia sudah memprovokasi orang-orang Ansor. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang Madinah. Tidak sampai di situ, ia kemudian mengatakan, kalau kita nanti kembali, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalau nanti kita kembali ke Madinah, maka orang kuat akan mengeluarkan dari kota Madinah orang yang lemah. Maksudnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini ingin menggalang kembali kekuatan orang Madinah menjadi orang kuat dan akan mengeluarkan orang-orang Ansor, termasuk Rasulullah Sallallahu, mengeluarkan orang-orang Muhajirin termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah. Ternyata sampai kabar ini kepada Rasulullah tentang perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala Umar, lihat bagaimana sikap Umar jamaah sekalian melihat sikap kemunafikan ini. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam track recordnya banyak sekali makarnya terhadap kaum muslimin. Belum bagaimana hubungannya dengan orang-orang Yahudi. Kemudian tadi dalam peristiwa Uhud, dia berhasil merontokkan pasukan dari 1.000 menjadi 700. Dalam berbagai peristiwa, ia begitu banyak kemudian memberikan makar terhadap kaum muslimin. Bahkan setelah peristiwa Bani Mustalik ini, sesampainya di kota Madinah, ia menyebarkan fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin itu berzina, selingkuh dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Umar mendengar perkataan dan kabar bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan bahwa orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang lemah dari dalam kota Madinah? Maka kata Umar ibn Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, da'ni adrib unuka hadal munafik. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini. Ini karena ketegasan Umar. Tidak ada tawar-tawaran, tidak ada tawar-menawar. Ia langsung meminta restu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan aku untuk kemudian memenggal leher kepala orang munafik ini. Karena kenapa jamaah sekalian? Karena begitu banyak makarnya terhadap kaum muslimin. Begitu banyak rencana-rencana jahatnya terhadap kaum muslimin. Dan itu diketahui oleh sahabat-sahabat terdekat Rasulullah, termasuk Umar, bagaimana kemunafikan pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah mengatakan, da'hu ya Umar,
la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Saya tidak ingin nanti orang ngomong, nanti orang bicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini penampakannya seperti sahabat. Tampilannya tampilan sahabat, ya, bahkan mungkin tampilannya sangat islami sekali. Akan tetapi di dalam hatinya penuh dengan makar terhadap kaum muslimin, dan ini yang dihindari oleh Rasulullah. Jangan sampai orang mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang Umar. Rasulullah menahan diri, akan tetapi ternyata ya putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang memiliki sikap sendiri. Ya, putranya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, pada saat setelah peristiwa Bani Mustalik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul akan masuk ke dalam kota Madinah, yaitu ditahan oleh putranya dan mengatakan, engkau yang mengatakan bahwa wa in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Engkau yang mengatakan bahwa orang yang kuat akan mengeluarkan orang yang lemah dari Madinah, maka jangan engkau masuk ke dalam kota Madinah, kata anaknya, sebelum ada keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat itu jamaah sekalian, ya dihadang oleh anaknya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ya, mauqifuhu indama arada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an yusalli ala zaimil munafikin. Ya, saat Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, ya, maka kata Umar, ya, lamma mata Abdullah bin Ubay bin Salul du'iya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli alaih. Datang keluarga Abdullah bin Ubay bin Salul untuk meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah beliau. Falamma qama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa thabtu ilai, saat Rasulullah kemudian berangkat menuju untuk menyolati orang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul, fakultu, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, atusolli ala ibni Ubay wa qad qala yauma kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, kenapa engkau mau menyolati orang yang sudah berkata ini dan itu, sudah berbuat makar kepada kita, menuduh istrimu itu berzina, merontokkan pasukan pada perang Uhud, bermain mata dengan orang-orang Yahudi. Ya, kemudian Umar menjelaskan semua bagaimana kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, jamaah sekalian. Iya. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul? Tapi karena kesolehan anaknya. Iya, karena anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang soleh, sahabat Rasulullah. Sebagai bentuk penghormatan kepada anaknya, maka Rasulullah menyolati, apalagi yang ditampakkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah keislaman, meskipun di dalam hatinya dan makar-makarnya penuh dengan kebencian. Ya, kata Umar seperti itu, bagaimana mungkin ya Rasulullah engkau menyolati orang yang telah berkata ini dan itu dan telah bersikap ini dan itu. Fatabassama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tersenyum pada Umar dan mengatakan, akhir anni ya Umar, tahan dirimu wahai Umar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma aktsartu alai qal, kemudian Umar masih terus bertanya, Rasulullah, bagaimana bisa engkau menyolati orang munafik ini, pemimpin dari orang munafik ini. Kemudian karena penghormatan yang Rasulullah berikan kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang soleh, maka kata Rasul, inni khuyyirtu fakhtartu law a'lamu anni in zittu ala sab'in. Ya, sekiranya kata Rasulullah, ya, saya bisa beristighfar untuknya, ya, dan ia diampuni dengan itu, lazittu alaiha, maka saya pun akan beristighfar untuknya, mohonkan ampun untuknya karena anaknya yang soleh ini. Ya, qala Umar, ya, fa shalla alaihi, dan Rasul pun kemudian menyolatkan jenazahnya. Tsumma insaraf, kemudian orang bubar. Tidak lama setelah itu, nazalatil ayatani min baro'ah, kemudian turun ayat lagi-lagi membenarkan sikap Umar ini. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan sekali-kali engkau menyolati mereka yang meninggal dalam kemunafikan tersebut. Walan takum ala qabrihi, dan jangan kalian berdiri di atas kuburan mereka. Ini lagi-lagi ayat ini turun membenarkan sikap Umar, ya, yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa engkau mau menyolati mereka? Akan tetapi karena sikap Rasulullah memberikan penghormatan kepada anaknya yang orang soleh,
Ya, kemudian Umar yang saat itu bertanya, ya sepertinya yang seperti ini tidak perlu disolati karena sikapnya terhadap kaum muslimin selama ini, dan ternyata turun ayat di surah At-Taubah ini ayat 84 yang membenarkan sikap Umar bahwa tidak pantas untuk menyolati orang-orang munafik ini. Qala Umar fa'ajibtu ba'du min ya jur'ati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin. Pada suatu hari, kata Umar, saya itu merasa menyesal, kenapa ya dahulu saya terlalu berani berkata seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah punya pilihan, ya saya masih bertanya, tapi ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala karena akan ada hukum, akan ada ilmu yang baru lagi untuk kaum muslimin bahwa ya orang yang munafik ini ya tidak disolati. Saya kira ini jamaah sekalian yang sempat kita bahas tentang sosok yang mulia Umar Ibnul Khattab. Pada kesempatan selanjutnya bagaimana kemudian sikap-sikap Umar bin Khattab yang lainnya, sikap-sikap kepahlawanan beliau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup bersama dengan para sahabat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, dan yang kita ambil dari Umar ini bagaimana girah beliau, kecemburuan beliau terhadap agama, masalah agama ini. Tegasnya beliau dalam perkara agama ini, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang pada sesama umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Akan tetapi umatku yang paling tegas dalam perkara agama, umatku yang paling tegas dalam urusan Allah atau perkara Allah Subhanahu wa taala adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator.